بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainuddin. Kali ini saya akan membahas tentang dunia jin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah berkata kepada malaikat, "Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, pengganti." Maka malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah? Cukuplah engkau ciptakan kami dan kami senantiasa menyembahmu, bersujud kepadamu." Allah berfirman, "Sungguhnya aku tahu, sedangkan kalian tidak tahu." Maksudnya apa? Ada kekhawatiran para malaikat ketika melihat sebelum manusia diciptakan terjadi pertumpahan darah yang sering dilakukan oleh makhluk sebelum manusia. Siapakah mereka yang sering melakukan pertumpahan darah dan pertikaian serta peperangan? Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah jin. Maka Allah ingin menjadikan manusia sebagai pengganti daripada jin tadi, sebagai khalifah di muka bumi untuk mewarisi bumi ini, untuk menyembah Allah. Sempat malaikat meragukan karena mereka melihat terjadi pertumpahan darah itu yang dilakukan oleh jin sama jin, perang. Bahkan jin juga pernah sebagai makhluk yang taat kepada Allah. Ketika dijadikan Adam, mereka berubah drastis. Azazil misalnya, iblis dari golongan jin, pernah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, taat kepada Allah. Kemudian disuruh menghormati Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bersujudlah kalian kepada Allah Adam untuk menghormatinya sebagai khalifah tadi di muka bumi. Maka malaikat pun tunduk kepada Allah karena ini perintah Allah. Mereka sujud menyembah Allah tetapi menghormati Adam. Sujud kepada Adam ini bukan menghormati Adam, menyembah Adam, tetapi menghormati Adam. Mereka tetap menyembah Allah. Illa iblis. Logikanya apa? Aku hanya patuh kepada Allah, tak mungkin aku patuh kepada manusia, apalagi sujud kepada manusia. Ini logikanya daripada Azazil. Memang masuk akal, tetapi ini adalah bentuk ketaatan. Sujudnya adalah bentuk penghormatan. Tetapi dia aba wastakbar. Dia sombong, dia angkuh karena merasa dirinya taat kepada Allah, pernah mengabdi di langit selama 70.000 tahun. Sehingga merasa iri, ada manusia baru, makhluk bernama Adam, dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dia iri. Azazil iri. Kemudian pada saat waktu itu pun ia berpaling, tidak ikut sujud, tidak ikut patuh sesama malaikat untuk menghormati Adam. Wastakbar, maka dia angkuh dan sombong. Dan dia menjadi orang yang kufur pada waktu itu, makhluk yang kufur, sehingga ia ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Namun apa kata jin? Ya Allah, jika engkau mengutukku, kata iblis, maka tangguhkanlah aku sampai hari berbangkit. Maka akan kujadikan anak cucu Adam untuk berpaling kepadamu, untuk aku bawa ke neraka, untuk disesatkan. Maka jin ini pun menggoda anak cucu Adam untuk menyesatkannya. Maka kita berhati-hati terhadap makhluk ini supaya kita tetap membentengi diri, karena tugas pokok mereka adalah menyesatkan manusia sebagaimana perintah iblis, rajanya jin, Azazil namanya, untuk menyesatkan manusia, untuk dibawa sebanyak-banyaknya ke neraka. Apa kata Allah? Illa ibadinal mukhlasin, kecuali hamba kami yang ikhlas, yang ridho, yang ikhlas menyembah Allah, ini tidak akan tergoda. Tetapi bagi mereka yang tidak ikhlas, bagi mereka yang angkuh, sombong, hasad, dengki, takabur, apalagi bersekutu dengan jin, mereka ini adalah temannya jin, sahabatnya jin yang akan dibawa kepada neraka.
jin kafir. Pertugas jin sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ya'budun, untuk beribadah sebenarnya. Ini tugas sama dengan manusia sesungguhnya jin. Maka bagi jin yang beriman, mereka tidak menggoda manusia karena mereka punya alam yang berbeda, punya tugas yang sama, tidak mengganggu manusia dan manusia tidak mengganggu mereka. Tapi bagi jin yang kafir, punya perjanjian dengan sang pemimpinnya iblis supaya menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dibawa ke neraka. Inilah tugasnya. Bagaimana kita supaya membentengi diri supaya tidak bersekutu dengan jin, tidak mendatangi dukun, tidak meninggalkan solat, tidak meninggalkan syariat-syariat agama, tidak berkhalwat, tidak menyendiri, apalagi melakukan praktek sihir. Bentengi diri kita dengan ibadah yang lurus, dengan solat, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kita akan terhindar dari tipu daya jin. Kenapa? Dalam surah Al-Jin, Allah SWT berfirman, ada sekelompok lelaki dari golongan manusia meminta bantuan jin. Siapakah mereka? Mereka adalah para dukun. Maka tidak menambah bagi mereka kecuali kedurhakaan, kata Allah. Artinya apa? Kalau orang bersekutu dengan jin seperti dukun atau mendatangi dukun, percaya dengan ramalan, maka mereka akan durhaka kepada Allah. Jauh dari Allah. Mereka akan disesatkan oleh jin. Karena yang menyesatkan manusia ini adalah jin-jin kafir. Bagi jin yang beriman, ada. Mereka tetap taat kepada Allah. Mereka tidak mengganggu manusia. Makanya, bagi orang yang beriman ada cahaya ketika ia berwudu, ketika dia beribadah. Demikian juga dengan jin. Jin yang beriman, mereka bercahaya. Mereka memiliki rupa yang baik bentuknya. Tapi bagi jin yang kufur, maka mereka memiliki bentuk yang menyeramkan. Tidak punya cahaya keimanan. Dan mereka kerjanya hanya menyesatkan manusia. Maka tidak heran kita mendengar ada bentuk seperti genderuwo, kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Ini adalah penampakan-penampakan dalam bentuk jin. Padahal mereka adalah bentuknya yang tersendiri. Kita tidak tahu persis kecuali Allah dan Rasul. Tapi mereka bisa berubah bentuk sesuai dengan amalan mereka. Ya, seperti tadi. Pemirsa, bentengi diri Anda, keluarga Anda dari jin kafir, godaan jin, pasukan jin yang ada di sekitar kita, yang kerja mereka hanyalah menyesatkan umat manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.